Sahabat MGTV, terima kasih Anda masih kembali bersama kami di program Sahabat Peduli dan insya Allah kita lanjutkan di kesempatan sore hari ini bersama Pak Ruli masih dalam program Sahabat Peduli. Tema kita menarik Sahabat MQ terkait bagaimana cara kita bisa menyeimbangkan hidup kita dan juga pekerjaan kita. Biasanya ini bagi laki-laki terasa sekali ya Pak Ruli ya. Kalau laki-laki kan kerja keluar nih, akhirnya kadang-kadang keluarga jadi Ya, jadi memang betul kalau kita lihat ini tantangan buat yang laki-laki ya, sebagai kepala keluarga yang memang harus mencari kehidupan ya untuk membiayai keluarga. Tapi tidak tertutup juga ada yang wanita juga. Nah, cuma kalau kita bicara secara umum, maka laki-laki akan punya tanggung jawab yang besar untuk memastikan apa yang dilakukan itu untuk keluarga. Ketika yang dilakukan di luar sudah cukup maksimal dan pulang ke rumah mungkin eh, tidak begitu terrespon dengan baik di rumah karena suasana juga lagi tidak nyaman, mungkin ya terjadilah ketidaksesuaian, ada aja masalah. Nah, ini akan menambah, menurut saya sih akan menambah, pasti semua keluarga pernah merasakan, saya juga dan rekan-rekan sahabat peduli juga akan merasakan. Hanya memang kembali kalau kepada keseimbangan yang menjadi apa ya driver buat kita adalah ya sikap kita sendiri. Kita mau sampai kapan seperti ini ya. Memang tidak gampang ambil keputusan-keputusan untuk keseimbangan. Sebenarnya dalam kondisi sekarang juga dalam kondisi bekerja pun tetap aja bisa melakukan keseimbangan itu. Misalnya tidak mengurangi waktu kerja juga bisa dengan memilih pekerjaan yang produktif itu bisa. Ada beberapa tips yang mungkin nanti kita bisa diskusikan ya. Tapi poinnya adalah keputusan itu datang di kita dari kepala keluarga untuk memastikan apakah kita akan di jalur misalnya jalur profesional, kita tidak bisnis sehingga kita sibuk, kita diatur oleh jam kerja dan jam kerja ini akan kita maksimalkan untuk kita seimbangkan, atau kita bisnis entrepreneur dengan kita jam kerja tidak teratur kadang-kadang. Nah, kita juga harus punya pola keseimbangan yang lain juga untuk yang tidak bukan sebagai pekerja tapi pemilik atau pelaku bisnis gitu. Ya. baik. Baik Pak Ruli, Masya Allah tadi disampaikan bahwasanya kita masih bisa menyeimbangkan ketika kita Ya. passion itu sendiri, mungkin kita bisa lebih memperdalam bagaimana agar kita tetap meningkatkan passion, tapi bisa menyeimbangkan dengan mungkin pekerjaan kita sekarang, tapi pekerjaan kita jauh dari passion kita, begitu Pak Ruli. Iya, baik. Memang kadang-kadang passion ini kalau di dunia kerja kan kita tidak bisa memilih kadang-kadang ya. Kita dikasih tugas dari atasan, ya mau nggak mau harus kita kerjakan. Ada dua kemungkinan, kita memang tidak ada orang lagi yang dipercaya sehingga kita adalah orang yang dipercaya untuk mengerjakan walaupun itu bukan passion kita, tapi juga memang itu sebagai tes. Kalau saya selalu melakukan tes orang, apakah orang ini perhitungan. Kalau orang yang perhitungan dengan pekerjaan, maka ya udah jelas pekerjaan juga akan hitungan ke dia dalam tanda petik ya. Pasti hukum alam ya, Allah pasti akan melihat orang yang perhitungan. Jadi ketika dia tidak passionnya tapi dia tidak nerima dan dia memberontak, ya, tambah pusing tuh. Kenapa? Karena ketidakseimbangan ini sampai ke rumah itu betul-betul mempengaruhi work life balance gitu. Tetapi kalau dia nerima dan dia berpikir positif, oh ini tes buat saya, mungkin saya mau naik derajat, saya akan promosi kalau saya lulus dari sini, itu beda sekali pendekatannya. Sehingga memang ada teori time management yang kalau itu dipakai akan sangat membantu, memudahkan gitu. Kita bisa ya semua yang tidak passion kita itu kita geser, kita jadwalkan, kita postpone sampai kita itu tumbuh passionnya, sampai tumbuh wah gimana ya sesuatu yang tidak nyaman ini atau tidak saya sukai atau bukan kalian saya harus handle. Ya jangan direspon saat itu, kita undur aja. Itu masuk area yang harus di schedule istilahnya, yang masuk kuadran 3 itu ya.
ada teorinya lah, nanti saya bisa bahas kalau mau dibahas, nanti kita bisa bahas teorinya bagaimana time management itu dibuat 4 kuadran, yang mana yang penting dan tidak penting, yang mendesak dan tidak mendesak. Di sini kita betul-betul bisa play around, kita bisa betul memainkan yang mana yang kita mau kelola, yang mana tidak, kita bisa delegasikan atau kita bisa jadwalkan diundur dan sebagainya, atau yang kita harus handle tergantung dari sikap kita terhadap pekerjaan yang memang diberikan, apakah itu passion tidak passion gitu. Ya, Baik, Pak Ruli, Masya Allah, mungkin itu tadi passion ya, Pak. ya. Bahwasanya passion juga ibaratnya bisa dikondisikan dengan pekerjaan kita sekarang. Jadi tidak ada kata apa ya, kita menafikan pekerjaan kita sekarang karena ingin merealisasikan passion katanya begitu ya, Ya Pak nggak Ruli ya. boleh, karena kalau nggak kita ya bisa dipecat itu. Kalau perusahaan asing mah orang yang nggak mau kerja dianggap membangkang, sekali teguran lisan, kedua udah SP selesai gitu. Itu paling gampang orang seperti itu. Jadi Baik, memang passion nggak passion, Anda sudah dikasih tugas harus dikerjakan gitu ya. baik. Ya gitu kira-kira. Baik, baik, siap Pak Ruli, Masya Allah. Jadi itu dia ya sahabat MPTV. Jadi apapun kondisi kita sekarang, pekerjaan kita yang katanya mungkin menjenuhkan mungkin ya Pak ya, atau membuat kita sekarang semakin tertekan dengan masa pandemi ataupun juga new normal sekarang. Tapi insya Allah mudah-mudahan ketika kita ikhlas dan ridho, dan insya Allah Allah tolong kita pada saatnya nanti. Dan ini Pak Ruli, ini menjadi penasaran kita nih. Dan kalau Darut Tauhid Peduli sendiri, Pak Ruli kan sebagai menumbuhkan potensi-potensi daripada para karyawannya Pak Ruli. Jadi kalau dalam konteks DT Peduli memang tidak lepas dari kebijakan Yayasan DT. Di Yayasan DT memang sudah diatur kita memang punya 2 kutub ya, kalau saya sebutkan 2 kutub. Kutub besar di mana kita harus seimbangkan antar, karena kita dunia pesantren walaupun ini lembaga berbasis lembaga amil zakat, mungkin juga ada upaya-upaya mencari penghimpunan dana gitu, bisa setengah komersial, tapi kita juga adalah berbasis pesantren, sehingga ciri pesantren harus terlihat dengan mana, dengan kita tetap mendahulukan juga spiritual value. Jadi nilai-nilai spiritual itu harus tetap ada dalam pekerjaan, sehingga kalau disebut sebagai keseimbangan antara pekerjaan dengan spiritual itu ya wajib, memang sudah dikondisikan begitu, sehingga dalam pelaksanaannya nanti di luar kita selalu diingatkan untuk meluruskan niat, memaksimalkan ikhtiar, dan kita bisa tawakal terhadap hasilnya. Kita juga didesain di dalam organisasi untuk membuktikan bahwa kita harus selalu konsisten istiqomah untuk mengejar value spiritual tadi. Dengan cara apa? Kita ibadah yang benar, kita harus jalankan semua sunnah. Dan ini karena kita di dunia pesantren, pekerjaan kita bukan pekerjaan biasa, kita harus double dalam konteks spiritual. Kalau mungkin orang yang bekerja di perusahaan biasa atau organisasi biasa itu hanya mungkin sholat wajib gitu, gampangnya kita harus tambah dengan sholat-sholat sunnah gitu, sehingga kita ada satu aturan value di mana kita harus mengejar ibadah yang lengkap, harus 40 hari sholat, 40 rakaat sholat harian, kemudian TBM, tepat waktu berjamaah di masjid, harus ngaji 1 hari 1 juz, dan seterusnya. Itu menjadi faktor yang mengkondisikan kita untuk tetap selalu seimbang, karena dengan begitu kita punya waktu. Saya masih ingat dulu punya atasan orang asing ya, orang Jerman. Ketika saya izin mau ke bank itu hanya 1 jam, jam istirahat itu saya pakai dari jam 12, saya akan pulang setengah 2, jadi setengah jam sebenarnya lewat. Itu luar biasa, dia bilang, oh enak sekali kalian di Indonesia ya, kalian boleh gitu itu. Nah, bagaimana dengan kalau kita alasan mau sholat, mau mengaji, itu nggak akan mungkin gitu. Nah, di DT, Yayasan DT itu sudah terkondisi. Kita harus utamakan sholat. Tepat waktu sholat ya stop semua kegiatan, azan sudah harus jadi stop. Di tempat yang biasa kan enggak. Sehingga memang kondisi ini sudah terjadi dan dibuat dengan sengaja gitu, dikondisikan. Gitu sih apa yang terjadi di sini.
Baik, Masya Allah. Itu dia Pak Ruli ya. Jadi insya Allah mungkin juga tadi disampaikan dengan adanya manajemen waktu agar kita bisa sama-sama juga apa ya meraih yang namanya tadi hidup yang seimbang. Karena Allah pun tadi sudah mensyariatkan adanya sholat dan sebagainya. Ya, betul. Manajemen waktu. Terkait bagaimana kita bisa menyeimbangkan hidup dan